Pemirsa, lama tidak terdengar kabarnya, artis dan penyanyi Marini kembali dengan berita cukup mengejutkan. Setelah bercerai dengan pemain biola Idris Sardi, Marini yang mengisi kesendiriannya dengan kegiatan sosial dikabarkan akan segera menikah. Yang lebih mengejutkan lagi, ibu dari penyanyi Shalomita ini menjalin hubungan dengan pria yang usianya 16 tahun lebih muda dari usianya. Padahal setelah 3 kali membina rumah tangga saat perceraian yang terakhir, Marini pernah memutuskan untuk hidup sendiri. Membutuhkan kata-kata nafsu itu. Apakah mereka tidak melakukan sensor terlebih dahulu sebelum lagu-lagu itu direkam dalam kaset? Yang aku mau itu bukan masalah eksploitasi pornonya, tapi supaya begitu orang ngedenger sekali jalan, maksudnya sekali jalan tuh dia nggak perlu ngulang-ngulang apa sih ini ceritanya, kok ada anak bayi segala macam. Tapi aku ingin tahu begitu dia ngikutin alur dari awal, blok langsung ada yaitu tadi, terus tuntas saja seumpamanya koda terakhir itu udah berupa cerita gitu. Maunya aku tuh kayak begitu karena hampir semua laguku itu ya kayak begitu. Jadi aku nggak mau diusahakan itu menghindari kata-kata yang orang itu nggak bisa yang harus atau kayak pakai kata-kata perumpamaan lah atau puitis segala macam. Karena emang ya warna Jamrut itu ya kayak begitu. Kita bermain vulgar, jujur. Ketika lagu mereka dilarang ditayangkan oleh stasiun televisi, apakah mereka merasa kecewa? Ya kalau kecewa udah pasti Mbak. Lagu itu kan istilahnya satu karya cipta. Terus kita mau bikin klip pun itu kan ya taruhlah walaupun hanya sekedar memvisualisasikan lagunya, tapi kan kita punya harapan. Wah, siapa tahu bagus deh. Nyambung sama si alur cerita lagunya gitu. Tapi begitu kita udah lihat contohnya, wah asik nih. Cocok nih sama yang kita inginin. Tapi begitu mau tayang terus ditolak ya pasti kecewa. Cuma karena dasarnya Jamrut itu pemaaf, ya kita maafin semua, bener gak? Pernahkah mereka berniat untuk membuat lagu yang jauh dari kesan porno seperti yang selama ini mereka buat? Salah satu komitmennya kita itu ya selain drugs itu, ya lirik juga kita emang harus lain dari yang lain. Nah, makanya kita bermain di lirik. Cuma kebenaran kita liriknya kayak begitu ya jadi emang, dan mungkin orang pun nggak banyak nyoba dari dulu bahwa musik rock itu bisa luas, bukan hanya dengan suara-suara protes atau yang berbau darah atau horor lah kayak begitu. Toh dengan percintaan pun kita bisa memainkannya lewat musik rock, tapi ya dengan style lirik yang kayak begitu. Apakah mereka merasa lagu-lagu mereka mudah diterima masyarakat? Aku nggak berani ngomong gitu ya karena emang kalau jujur pun aku emang bukan mau bikin lagu yang ada atau syarat dengan pesan moral, enggak. Aku hanya sekedar ngangkat bahwa ini ada masalah kayak begini, ya karena aku punya media bikin lagu terus bisa rilis, ya aku tulis kayak begitu. Nah kayak seperti Kau dan Ibumu itu ya mungkin kalau untuk yang belum berkeluarga itu mungkin agak asing atau gimana, tapi kalau kayak aku sendiri yang udah ngalamin berkeluarga itu ya kayaknya hal biasa lah itu. Jadi hanya menceritakan masalah andaikan suatu saat rumah tangga itu retak ya kayak begitu mungkin. Cuma ya nggak mungkin dong aku ngomong panjang lebar mengenai ntar nyari laginya gimana. Toh itu kan termasuk dalam dunia entertainment lagu itu ya. Ya aku bikin seringkas mungkin ya kayak begitu. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, akhirnya hubungan cinta Iis Dahlia dengan pilot Garuda Satrio Dewantoro atau Andri sampai juga di pelabuhan terakhir. Tanggal 19 Mei mendatang, Iis Dahlia akan meresmikan hubungannya ke ikatan pernikahan setelah sebelumnya Iis Dahlia dikabarkan telah hamil 4 bulan. Surat cerainya yang selama ini terkatung-katung di Mahkamah Agung karena mantan suaminya Dadang Indrajaya mengajukan kasasi, akhirnya selesai juga. Pihak Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat resmi cerai Iis Dahlia tanggal 20 Maret lalu. Surat cerai itu baru diberitahukan kepada pengacara masing-masing pada tanggal 30 April lalu. Dengan begitu, tidak ada halangan lagi bagi Iis dan pacarnya Andri untuk naik pelaminan. Mengenai berita pernikahannya dengan Andri yang kabarnya akan dilangsungkan pada tanggal 19 Mei nanti, Iis Dahlia memberikan jawabannya. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa apa yang selama ini menjadi ganjalan dalam hidup saya udah selesai. Rencana pernikahan Iis dengan Andri terkesan begitu mendadak, apalagi belum lama ini Iis diberitakan telah hamil. Apakah keputusan Iis untuk segera menikah terkait dengan berita tentang kehamilannya itu? Beberapa bulan sebelumnya memang udah menyiapkan karena memang
baik aku maupun Andri udah udah sama-sama cocok gitu, udah nggak ada lagi yang ditunggu daripada menimbulkan fitnah kan. Kita memang udah buat persiapan, cuman yang ditunggu surat dari Mahkamah Agung. Jadi anytime surat Mahkamah Agung itu keluar, kita udah siap semua gitu, karena mempersiapkan perkawinan kan nggak mudah gitu. Mengingat rencana pernikahan yang begitu cepat, pesta pernikahan seperti apakah yang akan digelar Iis dan Andri? Mau ngadain syukuran, maksudnya pesta pernikahan, karena baik saya sendiri maupun Andri belum pernah ngerayain. Kita bikin pengajian aja. Sebelum memutuskan untuk menikah, apakah Iis pernah membicarakan hal itu dengan mantan suaminya? Pokoknya insya Allah kita akan menjalin hubungan baik, karena biar bagaimanapun dia di antara kita ada anak yang harus kita besarkan, paling nggak kita diskusikan sama-sama. Meski usianya lebih dari setengah abad, ternyata hal itu tidak menghalangi Marini untuk memulai kehidupan baru. Artis cantik satu ini kabarnya akan menikah lagi dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Tentang kebenaran berita itu pemirsa, kita simak saja penuturan Marini berikut ini. Pemirsa, lama tidak terdengar kabarnya, artis dan penyanyi Marini kembali dengan berita cukup mengejutkan. Setelah bercerai dengan pemain biola Idris Sardi, Marini yang mengisi kesendiriannya dengan kegiatan sosial dikabarkan akan segera menikah. Yang lebih mengejutkan lagi, ibu dari penyanyi Shalomita ini menjalin hubungan dengan pria yang usianya 16 tahun lebih muda dari usianya. Padahal setelah 3 kali membina rumah tangga saat perceraian yang terakhir, Marini pernah memutuskan untuk hidup sendiri. Marini memilih untuk hidup tenang bersama anak-anaknya dan melakukan kegiatan sosial. Lalu bagaimana komentar Marini tentang berita kedekatannya dengan seorang pria muda itu? Enggak seseorang sih, kalau dibilang seseorang belum seseorang. Ada beberapa orang, enggak. Ada beberapa yang deketin, cuman saya belum berani bilang iya, karena saya punya target bahwa saya akan tunggu sampai akhir tahun ini, baru saya akan nentuin apakah saya akan mempunyai hubungan serius apa enggak. Ada satu nih yang udah bertahun-tahun pengen kenal, tapi karena umurnya jauh di bawah saya nggak mau ya, tapi orangnya kiat banget ya, akhirnya baru sampai taraf kenalan. Kemudian ya ada lagi yang 2-3 orang lah, yang satu ya tapi itu umurnya semua di bawah saya gitu loh. Sebenarnya pria dengan kriteria seperti apakah yang ia inginkan untuk menjadi suaminya? Orangnya harus ada sense of humor. Karena kalau orangnya terlalu serius ke aku juga susah. Sense of humor penting. Terus bisa berteman deh sama keluarga saya, bisa akrab dengan keluarga saya. Yang penting juga aja jangan punya istri lah. Atau kalau punya istri yang seperti saya bilang ya, kadang-kadang orang punya istri tapi istrinya tuh apa sakit atau bisa mengizinkan atau apa, kan ada gitu. Nah, situasi dan kondisinya itu juga harus dipertimbangkan. Pokoknya jangan sampai nyakitin deh gitu aja. Banyak pendapat yang mengatakan wanita lebih cepat tua daripada pria. Menikah dengan pria yang lebih muda usianya, apakah Marini tidak takut hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Makanya saya takut. Siapa takut katanya, itu saya takut juga sih. Karena ya kita sebagai perempuan, mungkin katakanlah sekarang saya 55 ya, 10 tahun lagi 65. Nah si pria itu umur berapa gitu. Atau saya harus siap bahwa saya nikmatilah yang 15 tahun ini gitu, atau yang 10 tahun, abis itu ya whatever happens ya apa boleh buat gitu, kayak sera-sera aja. Sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan serius, apakah Marini mendiskusikan hal itu dengan ketiga anaknya? Oh saya kenalin selalu, terus nanti saya minta pendapat mereka gitu. This person, ya mereka selalu gini, kalau pendapat kita gini loh mah, but it's your life gitu. Jadi mama yang harus nentuin, karena apa yang mama alamin tuh kita nggak pengen lagi, kan mama tuh happy gitu. Jadi mereka tuh nggak ada syarat ini syarat itu tuh nggak ada. Yang penting dia harus sayang sama mama gitu. Lalu bagaimana reaksi ketiga anaknya yang rata-rata sudah berumah tangga bahkan sudah memberinya cucu itu? Mereka seneng banget ya, karena selama 2 tahun kemarin tuh saya tuh bener-bener yang bukan nutup diri ya, tapi saya nggak suka kemana-mana, saya nggak socializing, dalam arti kata kalau ada party saya lihat bener siapa gitu, kalau betul-betul saya kenal deket saya pergi. Tapi kalau untuk hanya party-party gitu, karena ya gimana ya, kita kan janda, orang kadang-kadang punya pemikiran yang, jadi daripada saya sakit hati didatengin orang cuman untuk mau iseng gitu, mendingan saya hindari gitu. Jadi saya lari ke olahraga, saya lari ke
rumah nih kadang-kadang kalau memang nggak olahraga ya rumah saya bongkar-bongkar gitu.